Tok, itulah suara yang menggema di markas besar militer Jerman saat negara itu percaya bahwa pertempuran akan segera datang. Pertempuran itu akan sangat besar. Ini akan melibatkan seluruh NATO dan akan melihat sekutu-sekutu di Eropa bertempur melawan musuh yang mengerikan, yang telah berusaha menghancurkan Ukraina selama hampir 4 tahun. Rusia. Waktu berlalu dan kini saatnya bersiap untuk pertempuran yang akan segera terjadi. Dalam peringatan yang mengejutkan, salah satu jenderal terkemuka Jerman mengklaim bahwa Rusia bisa saja sedang bersiap untuk melancarkan serangan langsung ke anggota NATO dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Jenderal itu adalah Gerald Funke yang menggambarkan seperti apa skenario ini dalam diskusi dengan The Times pada 26 Januari. Ini adalah skenario yang terdengar suram. Sejak Rusia menyerang NATO, Jerman langsung terlibat di tengah aksi itu. Namun, ini adalah Jerman saat ini, bukan Jerman yang telah lama bersiap untuk skenario seperti ini. Negara itu mengerahkan Brigade Infantry Mekanis 4.800 personel yang ditempatkan Jerman di Lithuania dan melancarkan serangan balasan. Bekerja bersama sekutu NATO mereka di negara-negara Baltik, tugas mereka hanyalah bertahan untuk memperlambat laju pasukan Rusia sampai tim respons cepat yang terdiri dari 15.000 tentara tiba di garis depan. Kedatangan mereka akan memakan waktu beberapa hari, namun akan membutuhkan beberapa minggu lagi bagi puluhan ribu tentara sekutu yang semuanya melakukan perjalanan melalui Jerman untuk mencapai garis depan. Tentara akan tiba di pelabuhan laut utara Jerman, lalu diangkut ke Baltik lewat jalan raya dan rel kereta. Hal tersebut dipengaruhi sabotase dan perang hibrida Rusia yang secara aktif menyerang. Serangan rudal dan drone juga akan menjadi perhatian, yang berarti beberapa tentara yang sedang diangkut mungkin tidak akan pernah sampai ke garis depan. Lalu bagian yang mengerikan pun dimulai. Ratusan korban dievakuasi dari garis depan. Semuanya masuk ke sistem rumah sakit Jerman yang tak siap menangani banyaknya kematian dan cedera. Jerman akan kembali ke masa tergelap, pandemi COVID-19. Tapi itulah harga yang harus dibayar karena menjadi pusat logistik NATO di Eropa, sekutu-sekutu tentu akan datang untuk memberikan dukungan. Tapi, seperti yang terjadi sekarang, Funke tampaknya memperingatkan bahwa NATO masih punya jalan panjang sebelum siap menghadapi jenis peperangan yang dijalankan Putin. Funke punya rencana, dan Jerman sedang berusaha mempersiapkan diri untuk apa yang semakin mereka anggap sebagai pertempuran yang tak terhindarkan. Tapi kita akan membahas itu nanti di video ini. Gagasan perang NATO-Rusia yang lebih dekat dari perkiraan sudah pernah dibahas. Perkiraan Funke 2-3 tahun mirip dengan pernyataan Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius. Pada November lalu, Pistorius menjelaskan perkiraan waktu serangan Rusia dan menegaskan waktu persiapan semakin singkat. Awalnya diperkirakan terjadi tahun 2029, namun kini ada analis yang yakin serangan bisa terjadi tahun 2028. Beberapa sejarawan militer bahkan menyebut musim panas lalu sebagai musim panas damai terakhir, menurut Pistorius. Sky melaporkan klaim Menteri Pertahanan Jerman didukung intelijen terkait upaya Rusia membangun kembali persenjataannya. Saat Rusia masih berperang dengan Ukraina, Oxford Analytica sudah membahas pembangunan kembali ini dalam konteks gencatan senjata atau perjanjian damai dengan Ukraina. Media mengklaim Rusia bisa meningkatkan ekspor senjata karena klien lama membeli drone, rudal, dan sistem peperangan elektronik efektif di Ukraina sehingga uang masuk dan sektor manufaktur pertahanan bekerja maksimal. Terutama jika akhir perang Ukraina, baik sementara maupun permanen, disertai dengan pencabutan sanksi. Rusia hanya akan bersiap-siap, lalu akan menyerang lagi, kata Funke. Rusia tampak bersiap untuk pertempuran lebih besar dari sebelumnya di Ukraina. Yang saya khawatirkan sekarang adalah sisi hibrida dan tersembunyi, seperti sabotase, sel tidur, dan serangan terarah. Saya tak menutup kemungkinan rudal jarak jauh, tapi ancaman hibrida sangat tinggi, kata Funke ke The Times. Ancaman hibrida Rusia ke Eropa meningkat sejak Putin menyerang Ukraina. New Eastern Europe menyatakan perang hibrida ini sudah dimulai sejak lama. Sejak 2014 saat Rusia melancarkan agresi ke Ukraina dan menganeksasi Crimea, Kremlin memakai strategi hibrida berlapis terhadap Barat.
Subversi dan sabotase adalah alat utama Rusia. Serangan siber menargetkan perusahaan dan pemerintah terbesar di Eropa. Menurut New Eastern Europe, Rusia selama lebih dari 1 dekade menjalankan kampanye disinformasi untuk melemahkan institusi demokrasi yang menghalangi keinginan Putin. Serangan tercatat naik 4x lipat dari 2022 ke 2023, lalu naik 3x lipat lagi pada 2024 dibanding 2023 menurut laporan media. Tahun 2025, Rusia tidak mengurangi perang hibrida meski ada pembicaraan damai dengan Ukraina, bahkan justru memburuk. Rusia secara aktif terlibat dalam perang bayangan dengan Barat, kata Pusat Studi Strategis dan Internasional atau Center for Strategic and International Studies pada bulan Maret lalu. Direktorat Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Federasi Rusia aktif merekrut Center for Strategic and International Studies sebagai aset lokal untuk menjalankan misi sabotase dan subversi yang tidak dapat atau tidak ingin dilakukan agen Rusia sendiri. Menurut New Eastern Europe, 27% serangan selama periode ini menargetkan infrastruktur transportasi dan 27% lainnya menyerang fasilitas pemerintah, termasuk pangkalan militer dan pejabat tertentu. Sisa 42% serangan terbagi rata ke infrastruktur dan industri Eropa. Serangan hibrida ini membuat Eropa menempuh jalur yang dulunya dianggap mustahil dengan pembalasan nyata. Pada November, Politico melaporkan beberapa negara Eropa mempertimbangkan pembalasan. Pasukan yang berbaris menuju Moskow tidak pernah menjadi pilihan. Latihan militer mendadak dan perang hibrida melalui operasi siber menjadi topik diskusi di negara anggota NATO Eropa. Para sinis akan bilang inilah Eropa sesungguhnya. Banyak bicara, tapi sangat sedikit tindakan nyata. Meski roda mesin NATO Eropa bergerak lambat, setidaknya sudah mulai bergerak. Pertanyaannya, apakah mereka cukup cepat memastikan NATO, Eropa, dan Jerman siap menghadapi apa yang diprediksi Funker? Sebelum menjawab, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Berlangganan untuk video harian berita militer terbaru di Amerika Serikat dan Eropa. Tapi kembali ke pertanyaan utama, yang sekarang dibutuhkan NATO adalah sebuah rencana. Dan seperti yang kami katakan sebelumnya di video, Funker kebetulan punya satu rencana. Dia juga telah menyoroti beberapa keraguan dan hambatan yang akan kami bahas sepanjang video ini. Funker tahu itu. Jerman berperan utama sebagai pusat logistik bagi sekutu untuk memindahkan tentara dan peralatan ke garis depan timur dalam perang NATO dan Rusia. Kami harus menjaga Jerman sebagai pusat logistik dan mengelola jalur pasokan seefisien mungkin. Artinya, jika satu jalur gagal, kita akan memiliki opsi untuk menggunakan jalur lain, kata Funker kepada The Times. Hal ini penting saat garis depan yang disebut Perang Dingin baru tak lagi membelah Jerman. Garis itu sekitar 1.000 mil timur Jerman dan bisa melintasi Finlandia serta negara Baltik. Karena posisi enklave Rusia, Kaliningrad, Polandia menyiapkan logistik jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Le Monde melaporkan pada November bahwa masalah mobilitas militer Eropa telah lama diabaikan dan merupakan isu serius. Investasi ditunda dan banyak hambatan muncul saat anggota Eropa NATO berupaya menjadi kekuatan tempur kolektif yang bisa melintasi Jerman. Mari akui, Eropa sangat bergantung pada Amerika Serikat untuk dukungan militer. Memindahkan tank bisa jadi masalah, seperti dibahas Le Monde saat upaya 2022 mengangkut tank Leclerc ke Rumania lewat darat. Tank-tank ini memang ditujukan ke Rumania. Tank-tank dari Prancis dikirim untuk memperkuat pasukan Prancis di wilayah sekutu NATO. Namun, pembatasan ketat terhadap berat kendaraan di Jerman mencegah tank-tank tersebut menuju tujuan mereka melalui jalan darat. Hal ini menyebabkan penundaan karena tank-tank itu kemudian harus dimuat ke dalam kereta sebelum dikirim ke tujuan mereka. Hambatan seperti ini tak boleh dibiarkan Jerman jika NATO berperang dengan Rusia, dan Funker tahu itu. Begitu juga dengan Uni Eropa atau Uni Eropa yang menurut Le Monde menetapkan target agar hanya membutuhkan 5 hari untuk memindahkan konvoi militer melintasi benua, namun target itu masih jauh dari tercapai. Menurut Jenderal Fabrice Viola dari Pusat Operasi, Dukungan dan Logistik Prancis, waktu rata-rata yang dibutuhkan justru mendekati puluhan hari. Rusia dapat menyebabkan banyak kerusakan selama waktu tambahan
sebelum kendaraan lapis baja dan perlengkapan dikirim ke garis depan. Masalah-masalah seperti ini sama sekali tidak boleh ada jika NATO ingin mengikuti jalur strategis yang menjadi tulang punggung rencana kolektifnya untuk menghadapi Rusia. Anda mungkin mengira Jerman akan menghapus hambatan birokrasi seperti pembatasan berat di jalan, namun dalam perang dengan Rusia, masalah ini tetap jadi kendala di Eropa. Bagi Funker, perencanaan perang dengan Rusia harus dimulai dengan menangani masalah logistik seperti ini. Dia menjelaskan syarat pasukan Inggris mencapai garis depan melalui Jerman. Jika harus melewati Jerman, mereka akan datang lewat pelabuhan seperti Emden atau Bremerhaven, lalu diarahkan ke sayap timur. Funka mengatakan, dimanapun itu, selama perjalanan mereka harus mengisi bahan bakar, beristirahat, makan, dan mungkin mendapat perawatan medis. Penyebutan tentang perawatan medis dan kesiapsiagaan sipil ini akan menjadi hal yang penting. Kamu akan segera tahu alasannya. Kabar baik di tengah potensi kehancuran ini adalah adanya upaya peningkatan logistik NATO di Jerman dan dalam NATO sendiri. Militeni melaporkan pada Juni 2024 bahwa NATO sedang mengembangkan koridor baru untuk pemindahan pasukan jika perang dengan Rusia terjadi. Koridor utama akan membawa pasukan Amerika Serikat ke Jerman lewat Rotterdam, lalu diangkut kereta api melewati Jerman dan Belanda ke Polandia. Setibanya di sana, tentara dan perlengkapan dapat didistribusikan di garis depan timur. Media tersebut juga melaporkan bahwa negosiasi sedang berlangsung untuk membuka pelabuhan-pelabuhan lain guna memastikan bahwa jalur komunikasi darat tidak dapat diputus oleh Rusia. Pelabuhan ini diperkirakan ada di Italia, Turki, dan Yunani, menurut media. Usia laporan ini menunjukkan isu logistik sudah lama jadi perhatian NATO. Walau beberapa orang khawatir karena Funker masih menyoroti setelah 18 bulan pada 2025 lebih, banyak rencana mulai dijalankan. Modernisasi besar infrastruktur transportasi Eropa sedang berlangsung, termasuk pembangunan pipa bahan bakar ke pasukan melewati Jerman menuju Polandia dan Republik Ceko. Pipa itu sudah ada sejak Perang Dingin dan berakhir di Lower Saxony serta Ingolstadt, Bavaria. Pipa itu harus dikembangkan agar bisa jadi jalur utama bahan bakar saat perang, namun tetap ada masalah. Proyek ini diperkirakan menelan biaya minimal 21 miliar euro, sekitar 25 miliar dolar, dan selesai pada 2035 jauh setelah jadwal perang Rusia-NATO versi Funka dan Pastorius. Selain pipa ini, Jerman juga dikabarkan sedang menyiapkan strategi pertahanan nasional rahasia yang akan diterapkan jika terjadi perang. Kita tidak tahu detail strategi ini, namun United 44 Media melaporkan bahwa strategi tersebut merinci berbagai skenario, mulai dari jenis taktik perang hibrida yang saat ini digunakan Rusia hingga kemungkinan tanda-tanda awal menuju perang skala penuh. Fase saat ini berfokus pada identifikasi ancaman, koordinasi lembaga, dan penguatan kesiapan logistik. Kita tidak tahu banyak lebih dari itu. Namun, semua ini merupakan indikator bahwa Jerman dan NATO secara tidak langsung setidaknya sedang berusaha mempersiapkan diri untuk kemungkinan perang yang bisa terjadi dalam waktu 2 tahun saja. Persiapan lainnya berkaitan dengan 2 hal yang sudah kami sebutkan sebelumnya di video ini, yaitu perencanaan medis dan pengaktifan kembali kesiapsiagaan sipil Jerman di bidang medis. The Times menunjukkan bahwa hal ini bahkan lebih sulit dibandingkan sisi logistik dari upaya perang yang akan datang. Sebagai permulaan, NATO masih perlu mengembangkan rencana untuk menentukan berapa banyak korban luka yang akan dikirim ke negara anggota mana setelah perang dimulai. Negara-negara medis sebaiknya berada di belakang garis depan, sehingga rencana harus fleksibel untuk menyesuaikan perubahan di garis depan. Jerman akan menanggung sebagian besar beban medis, menurut The Times. Ini menambah tantangan dalam persiapan yang diyakini beberapa menteri dan jenderal akan terulang. Negara anggota NATO lain juga bersiap. Pada Juni lalu, Politico melaporkan banyak negara perbatasan NATO menyiapkan rumah sakit untuk skenario perang. Ini negara-negara garis depan timur, tempat sebagian besar pertempuran awal terjadi, dan NATO berharap hanya pertempuran di sana, seperti di Lituania. Latihan Iron Wolf selama 2 hari ini dibuat khusus untuk memberikan gambaran kepada staf medis tentang apa yang bisa mereka harapkan dari skenario masa perang.
Negara-negara perbatasan NATO sedang latihan respons krisis menurut Politico. Mereka juga membeli helm balistik dan rompi anti peluru, serta membangun ruang operasi bawah tanah yang diharapkan tahan bom Rusia. Negara lain kurang siap. Menurut laporan iPaper 12 Januari, Kementerian Pertahanan Inggris kekurangan dana 28 miliar pound sterling yang akan memengaruhi kemampuannya jika berperang dengan Rusia. Layanan kesehatan nasional sama sekali tidak siap, kata Kepala Staf Pertahanan Inggris, Sir Richard Knighton. Jika terjadi konflik besar di bawah pasal 5 NATO dengan banyak korban, sistem medis pertahanan tidak siap menghadapinya. Sistem harus terhubung dengan layanan kesehatan nasional, namun saat ini kami belum punya rencana lengkap untuk memobilisasi layanan tersebut jika terjadi konflik bersenjata tingkat pasal 5 NATO, ujar Knighton di Komite Pertahanan Commons. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di beberapa negara NATO. Dan fakta itulah yang membuat prediksi Jerman selama 2 hingga 3 tahun menjadi sangat menakutkan. Kembali ke Jerman, angkatan bersenjatanya memiliki 5 rumah sakit dan 1.800 tempat tidur, tetapi kemungkinan besar mereka akan kewalahan dengan cepat dalam perang seperti yang sedang dilakukan Rusia di Ukraina. Funker mengatakan, kini saatnya kesiapsiagaan sipil Jerman berperan. Dia menyatakan, Jerman perlu perubahan seperti era Perang Dingin di Jerman Barat agar masyarakat siap berkontribusi penuh dalam upaya perang. Bunker membahas perjanjian siaga antara operator kereta nasional Jerman dan pemerintah yang mengharuskan layanan kereta menyediakan kereta di atas gerbong datar untuk militer dalam 3 hari setelah diminta. Bunker mengatakan kepada The Times bahwa tanpa dukungan sipil dalam pertahanan total, kita tidak bisa membela diri. Dan konsep pertahanan total itu juga mungkin akan didukung oleh rencana Jerman untuk memperkenalkan kembali sesuatu yang mirip dengan wajib militer di kalangan orang dewasa mudanya. Mulai Januari, remaja 18 tahun di Jerman akan menerima kuesioner tentang minat bergabung dengan angkatan bersenjata. Semua pria Jerman yang berusia 18 tahun akan menerima formulir ini, meskipun penerimaannya bersifat sukarela bagi para wanita di negara tersebut. Mulai Juli 2027, Jerman akan mewajibkan pria 18 tahun menjalani pemeriksaan medis untuk dinas militer. British Broadcasting Corporation menyebut Prancis juga melakukan hal serupa. Mereka memperkenalkan dinas militer sukarela, 10 bulan untuk usia 18-19 tahun. Jika semua ini terdengar seperti anggota Eropa NATO belum siap perang dengan Rusia, terutama jika terjadi pada 2028. Anda mungkin benar, tapi langkah-langkah sedang diambil. Dan, menurut New Sky, Jerman juga memiliki rencana rahasia yang mereka harap akan mencegah Putin untuk pernah melancarkan perang melawan NATO. Rencana ini dikembangkan perwira Jerman dan melibatkan 800 tentara NATO ke front timur, meski bukan inti, pasukan ini bisa jadi pencegah. Intinya, rencana itu melibatkan pembauran militer dan sipil yang dianggap penting oleh Funka. Penyusun rencana ini mengaburkan batas sipil militer. Infrastruktur, tentara, dan hukum disesuaikan dengan logika Perang Dingin 2.0 menurut New Sky. Namun, ini hanya rencana di atas kertas yang mungkin tak berlaku tepat waktu untuk perang dengan Rusia pada 2028 atau 2029. Sedangkan untuk Rusia, selalu sulit untuk mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Putin. Dia memanfaatkan birokrasi NATO, mengklaim ada cara lebih mudah mencegah perang dengan Rusia. Selama pidato yang disiarkan televisi selama 4,5 jam pada bulan Desember, Putin ditanya oleh British Broadcasting Corporation apakah akan ada operasi militer khusus lagi jika yang di Ukraina berhasil. Putin menjawab, tidak akan ada operasi jika kalian memperlakukan kami dengan hormat. Jika kalian menghormati kepentingan kami, seperti kami selalu menghormati kepentingan kalian. Murah sekali hati pemimpin Rusia, tentu saja. Rusia ingin menghancurkan Ukraina dan merebut wilayah bekas Uni Soviet lain, tujuan yang tak dapat diterima NATO. Dan Putin tahu itu, dia memanfaatkan fakta tersebut. Pertanyaannya, benarkah perwira dan jenderal Jerman soal perkiraan waktu Rusia berperang dengan NATO? Jika benar, rencana perlu segera dijalankan. Karena saat ini, Funker tampaknya percaya bahwa Jerman setidaknya belum siap untuk apa yang akan datang. Tentu saja, semua ini mengasumsikan bahwa Rusia bahkan akan berada dalam posisi untuk menyerang negara-negara NATO.
Situasinya masih sangat tidak pasti karena Ukraina membuat Putin makin sulit mengumpulkan kekuatan yang dibutuhkan. Drone Ukraina menghancurkan militer Rusia sangat cepat hingga mungkin tak tersisa untuk perang dengan NATO. Cari tahu maksud kami di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk lebih banyak video yang membahas apa yang dilakukan NATO untuk bersiap perang dengan Rusia. Terima kasih telah menonton.